Amma yang terhormat dan yang kami muliakan Ketua Dewan Pembina dan Badan Wakaf Pondok Darul Darul yang kami hormati dan yang kami muliakan tim dari Majalah Pondok yang alhamdulillah pada Allah takdirkan beliau-beliau ini bisa dihadir, bisa berada di tengah kita. Semoga Allah meridhai kepada beliau-beliau ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Dengan izin Allah, anak-anak, apa yang menurut kita ini tidak mungkin bagi Allah itu bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang tidak mungkin. Karena likulli syai'in qadar. Beberapa kali mungkin kita ingin bertemu dengan beliau-beliau. Saya ikut di program Majalah Gontor ini yang virtual tour pondok yang terakhir saya ikuti kemarin ketika di Raja Kolam. Ada lagi beberapa juga yang alhamdulillah majalahnya sudah nyampe ke sini dan sering itu dijadikan bacaan walaupun hanya masih terbatas, dijadikan bacaan-bacaan terutamanya untuk para ustaz. Pada Allah alhamdulillah anak-anakku karya-karya mereka sudah sampai ke sini dan pagi ini yang membuat karya itu hadir di tengah kita. Mohon Ustaz, kalau Ustaz Fauzi sudah kedua kali ke sini, sudah ketiga kali. Oh iya, sama Ustaz Maksum. Alhamdulillah hari ini beliau kembali hadir di tengah-tengah kita untuk berbagi ilmu dengan kita. Terutama yang menarik adalah kalau yang kita pahami, termasuk saya sendiri, kalau dengar media, harinya itu wartawan. Kalau sudah dengar wartawan, image-nya sudah jelek. Hanya kalau wartawan tuh, wah, bahkan sampai nanti kalau ada wartawan bilang tidak ada lagi di image-nya. Ternyata di santri juga. Lalu tadi saya ngobrol cukup lama, banyak hal yang menarik di beliau. Pagi ini kita coba kupas tuntas bagaimana tentang majalah Gontor ini, bagaimana bisa menulis, bagaimana bisa. Sebelumnya mungkin mengingatkan lagi ke Ustaz Fauzi, dulu ketika Ustaz Maksum pernah memberikan satu penyemangat dari itu menjadikan satu pegangan bagi kita. Mungkin Ustaz Fauzi masih ingat. Darul Falah, Darul Falah, Darul Falah, takbir, sabiluna, sabiluna. Ini kalimat ini yang menjadi penyemangat kita waktu itu. Ustaz Maksum, pimpinan pondok Tahfidz Al-Quds bersama Ustaz Fauzi. Hari ini beliau hadir di sini dan saya pun tahu bahwa beliau di Majalah Gontor itu kemarin-kemarin waktu kesini tidak tahu bahwa beliau ini ternyata seorang jurnalis juga. Nah, makanya di santri itu jangan kecil harapan. Bahasa Sunda mah tong kurung batok. Kalau orang sebesar memandang bahwa Indonesia tidak sebesar, udah paling sebesar Cimenteng, hanya seperti itu saja. Coba kali-kali naik ke gunung lihat, jangankan Indonesia, Subang ini luas. Jadi
Jadi berupa rumahnya itu kulilingan jadinya. Kali-kali dan ada kata asli dunia ini, santri itu bukan cuma hanya berpikir sarungan, ngaku bulu wae kitab, bulu, apalagi bukan cuma itu. Santri itu bukan ke sana, berpikirnya harus berpikir luas. Walaupun jangan pikir kalau orang Bakom jangan cuma sinyal kayak nggak ada, jangan cuma begitu. Orang Sunda Jawa, orang mana, orang Ciparang, jangan cuma pikir bahwa Indonesia itu, bahwa dunia itu cuma Ciparang, Cimenteng, Ciparang bolak-balik cuma begitu saja. Santri itu dari jurnalis, pengusaha, ayahanda kita ini, wah ini super sekali. Kita banyak, khususnya saya banyak berguru dari beliau itu, bahwa santri itu multi talent. Oleh karena itu, mohon kepada Pak Haji dan teman-teman dari majalah Gontor untuk bagaimana memberikan motivasi terhadap kami ini yang terkadang masih kembali minder lah. Kayak malam tadi siapa aja? Si Reno. Mana Reno tuh mana? Reno mana? Coba angkat tangan, Reno. Di mana? Jangan kan gara-gara malam tadi suruh berdiri jadi kabur malam tadi. Suruh berdiri saja sampai harus dipanggul sampai nggak jadi. Ketika setelah itu saya tanya pas bubar, kenapa? Malu lah. Siun ditanya, aku ditanya. Ketika sudah bilang lihat temannya dapat duit, gimana? Dia pengen duitnya mah, tapi berdiri juga. Nah, itu jangan hal-hal yang seperti itu. Suruh nanya aja. Cuma nanya aja susah, apalagi ngejawab. Suruh nanya saja susah. Ini mohon kepada beliau-beliau ini di depan untuk kalau yang ngomongnya cuma orang sini, wah kayaknya mah biasa-biasa saja. Nah mungkin menjelang surut sekarang di pagi ini mohon kepada beliau-beliau yang di depan untuk memberikan penyemangat bagi kami bahwa walaupun di daerah, walaupun kita masih bisa terus berkarya, bisa. Itu sebagai pengawal mungkin mohon Pak Haji untuk memandu, juga Ustaz Fauzi untuk memberikan berbagi ilmu bersama anak-anak kita. Itu saja saudara. Allahumma bika baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, nanti acara ini akan kepotong oleh syuruk ya, karena syuruk hari ini jam 5:21. Jadi kalau nanti sudah jam 5:21 kita cut dulu, kita sholat sunat syuruk 2 rakaat masing-masing. Setelah itu kembali lagi dilanjut, karena kita akan berikan waktu yang cukup ya kepada tim dari majalah Gontor ini agar anak-anak sekalian bisa mendapatkan banyak hal. Saya juga tidak menyangka Ustaz Fauzi dari majalah Gontor ini akan membawa tim yang lengkap. Nah, Masya Allah ya. Jadi ada Ustaz Denny, ada Ustaz Rozi, ada juga Ustaz Suryanto, Masya Allah ya, alhamdulillah. Jadi anak-anak sekalian, Darul Falah ini sebagai sebuah pesantren punya misi dakwah dan syiar Islam. Nah, dakwah dan syiar Islam saat ini itu tidak hanya berupa ceramah langsung seperti ini, ya, tapi sudah banyak, apalagi sekarang eranya digital. Nah, maka insya Allah di Darul Falah ini Ustaz Fauzi dan kawan-kawan kita ingin agar media center, media sosial dan media lainnya yang ada di Darul Falah ini bisa berkembang. Insya Allah kita support betul mereka agar teman-teman ini
ini dari mulai asatid yang kebetulan ada Ustadz Azik, yang lagi foto-foto itu, yang ganteng itu. Ustadz Azik ini dari tim media center dibantu dengan Ustadz Ruby dan kawan-kawan lainnya. Maka rekan-rekan santri juga nanti akan mendapatkan, kami harapkan majalah Dokter bisa secara rutin memberikan pelatihan kepada santri-santri Darul Falah ini. Karena kemarin kameranya sendiri sudah, kameranya Sony berapa itu Ustaz? Hah? Oh, Sony-nya udah Sony yang keren. Ya kan? Belum besok nih katanya pengen video kamera recorder yang kira-kira kayak di TV-TV gitu. Wah. Ya, jadi untuk medsosnya apanya segala macamnya, belum lagi pakai itu ya tadi apa namanya? Stabilizer yang buat syuting itu apa namanya? Stabilizer gimbal. Saya tahunya tahu gimbal, nggak tahunya gimbal itu buat apa? Buat nguyuting biar nggak ini. Belum lagi punya drone. Wah, luar biasa. Makanya ini potensi yang mudah-mudahan nanti dari tim majalah Dokter bisa memberikan wawasannya, pelatihannya, trainingnya, baik itu narasi, literasi, redaksional, berita, supaya nanti atau juga editing videonya, fotonya dan lain segala macamnya, mudah-mudahan berkenan ya. Nanti kita minta beliau. Saya kira itu. Ini para tamu, lukisan alam sudah nampak di depan kita itu, semburan fajar ya. Oleh karena itu fajar coding ada di sini, itu fajar beneran. Ya. Baik, Ustaz Koji, silakan. Nanti mohon maaf kalau kemudian jam 5.21 kita cut dulu untuk suruh ya. Lalu setelah itu kita lanjut sampai kurang lebih jam 6:30 atau jam 7. Terima kasih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayahanda, para guru, para kiai, para asatidzah sekalian, santri-santriku dan santri-santriyaku, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terdengar hanya suara santri. Santriannya kemana ya? Apa masih di kamar? Ada ya? Oh ada di belakang. Tapi nggak kedengaran suaranya nih. Kalau pagi harus semangat. Ini judulnya Semarak Hari Santri. Jadi harus semangat, sama seperti semangat Hari Santri. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begini ibarat pantun naik kereta pakai kacamata, tidak ada dusta di antara kita. Kalau kita semua sama begini jadi enak kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para santri aku Darul Falah Cimeteng yang saat ini saya lihat wajah-wajahnya luar biasa, walaupun ngantuk-ngantuk tapi tetap terlihat ganteng. Inilah kerennya santri. Lihat, walaupun begitu ngantuk, tetap ganteng. Betul? Karena dia santri. Yang di belakang mojok, yang senderan itu merem matanya, tapi tetap santri karena santrinya. Jadi santri itu motonya, santri itu apa? Keren. Santri itu apa? Keren. Sama-sama, santri itu apa? Keren. Jadi santri itu apa? Kalau
satu jadi santri keren, itu berarti semuanya juga harus keren. Salamnya keren, semangatnya keren, kemudian apalagi belajarnya keren, pidatonya keren. Itu namanya santri yang keren. Hari ini, sejak hari kemarin kita memperingati hari santri. Adik-adikku sekalian, anak-anak sekalian, hari ini perkenalkan saya, nama saya Fauzi Irianto. Kalau kemarin Pak Kiai Komar kita menyampaikan ini banyak sekali tamu-tamu kita, termasuk Ustaz Fauzi dan semua rekan-rekan ini tamu kita. Saya alhamdulillah sudah kesini ini kalian kelima kali. Maka saya hari ini saya deklarasikan bahwa saya ini tidak merasa menjadi tamu, tapi saya adalah salah satu keluarga yang berada di tengah-tengah keluarganya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebab anak-anakku sekarang ini keluarga saya. Santri-santri kita semua ini keluarga kita semua. Sebab apa? Kami semua yang ada di sini dulu juga pernah merasakan jadi santri. Betul? Dulu kira-kira 20 tahun lebih yang lalu saya duduk bersama dengan kalian begini. Ini kalau duduk lagi begini lah. Ini saya sambil garuk-garuk ini temennya. Kalau saya ada poin ya, ganti-gantian. Betul? Betul. Kita merasakan jadi santri. Dulu pernah jadi santri yang kalau mandi itu ke samping kamar mandinya tuh bilang, akhir mikrofa. Ada yang begitu di sini. Kita nggak punya sabun ke kamar mandi, itu teriak ke samping kita, tetangga kita. Akhir sobong asalin akhir. Ada yang begitu? Ada. Kita merasain. Yang kalau pagi di sini ada bagian kamar, ada bagian kamar. Yang kita ini dulu 20 tahun lalu di Pondok Modern Gontor itu kalau pagi lari dari asrama lari ke dapur, dari dapur setelah makan lari lagi ke kelas, dari kelas lari lagi ke masjid dan sebagainya. Itu lari terus. Yang nggak boleh lari itu lari dari kendaraan. Betul? Betul tidak? Ini nggak boleh lari kemana? Kalau masih lari dari asrama ke masjid, dari masjid ke dapur masih boleh. Sebab santri itu keren. Maka hari ini kalian semua yang berada di Darul Falak Menteng, jangan pernah melihat kita di depan ini sekarang. Jangan pernah melihat kita sekarang ini ada sekarang, tapi lihat bagaimana prosesnya. Kalian melihat barangkali, wah, Kiai Komar sekarang Masya Allah alhamdulillah sudah menjadi pimpinan pondok, sudah punya santri, sudah punya pesantren. Santrinya sekarang berapa? Kurang lebih santri total santri 280, Masya Allah, luar biasa. Kalian melihat Bapak Haji Agus, Pak Haji Agus melihat Masya Allah alhamdulillah beliau sudah punya usaha. Beliau sekarang menjadi Ketua Umum Forbis. Terus terang saya ini sekarang menjadi muridnya beliau. Saya ini menjadi sekretarisnya Forbis Pusat. Beliau memimpin anggota pengusaha-pengusaha alumni Gontor yang berada di seluruh Indonesia, dan sekarang sudah ada 22 cabang Forbis di seluruh Indonesia. Tepuk tangan buat Bapak Haji Agus. Jangan melihat sekarangnya, jangan melihat sekarang, tapi lihat bagaimana proses dulunya beliau berbuat. Lihat bagaimana dulu beliau berjuang menjadi santri sama seperti kalian. Kalau terlambat ke dapur, kehabisan lauk, pernah dirasakan. Kalau lagi di kelas ngantuk dijewer sama ustaz, pernah dirasakan. Pernah juga berbulan-bulan nggak dikirimi wesel. Kalau di sini orang tua ngirim duit pakai apa?
Dulu kami pakainya wesel. Wesel itu pun datangnya kadang-kadang bukan sebulan sekali, 6 bulan sekali. Kenapa? Karena orang tua di rumah bukan kemudian dari kalangan yang mampu, sama seperti kalian. Kalau boleh cerita, saya ini ada 4 bersaudara. Qadarullah, adik saya yang paling bungsu sudah diambil Allah Subhanahu wa taala. Saya anak pertama dari kedua orang tua saya. Bapak saya seorang swasta, kerjaannya adalah narik bajai. Para hadirin sekalian, tamu-tamu yang ada di sini, barangkali mau mengambil gambar atau video, ini mumpung suasananya lagi bagus sekali. Kalau di luar itu ada fajar sedang menyingsing, kalau di dalam sini ada fajar sore sedang duduk mendengarkan. Silakan. Jadi kedua orang tua saya juga sama, bukan dari kalangan orang yang mampu, sama. Bapak saya narik pernah lihat bajai? Pernah lihat bajai ya? Ibu saya itu jualan permen, kue-kue kecil. Saya lihat di depan itu ada warung kecil jualan kue-kue, sama seperti itu. Dulu ketika masukkan saya ke pesantren, ibu saya dibilang begini oleh tetangga, ngapain kamu masukkan ke pesantren? Buang saja. Mendingan uangnya kamu kumpulkan, kamu bangun. Sebab saya lahir di rumah yang hanya ukuran 3 kali 3 meter. Bayangkan, rumah saya tempat lahir saya sampai sekarang masih ada, itu rumah saya hanya 3 kali 3 meter, seperti ukuran stand di pameran. Itu rumah saya. Sampai sekarang masih tinggal di situ. Orang tua saya sama seperti itu. Tapi saat itu ketika saya masuk ke dalam pondok, saya bertekad dalam hati saya. Bismillah, saya masuk ke dalam pondok ini, saya tidak akan keluar. Dan saya ingin membuat bangga kedua orang tua saya dengan hadirnya saya di pondok pesantren ini menuntut ilmu. Sebab cita-cita kedua orang tua saya ingin anaknya jauh lebih baik daripada kedua orang tuanya. Sama seperti itu. Padahal waktu itu saya mondok, kalau di sekarang di Cimenteng Darul Fala ini luar biasa, begini luar biasa. Dulu saya di pondok namanya Pondok Modern Aris Salah Selahun Ponorogo. Itu kalau malam lampunya itu lampu kuning, bukan lampu putih, kuning. Dan itu jaraknya dari saat di sini itu 2 meter kemudian ya 3 meter kemudian itu baru ada lampu. Gelap luar biasa. Dan kalau sudah jam berapa malam itu sudah mati, nggak ada lagi listrik. Itu merasakan saya. Maka perjuangan para asatidz sekalian yang ada di depan ini, itulah yang dilihat prosesnya. Nah saat ini kalian sedang melakukan proses itu tadi. Maka apa? Kata Imam Syafi'i, menuntut ilmu itu syaratnya ada 6. Akhiran tanal ilma illa bisit tadi. Sa'udbika an tafsiliha bibayani. Pertama apa? Zakahu, cerdas. Saya yakin anak-anak santri dan santriwati di sini kalau nggak cerdas nggak mungkin bisa masuk pesantren Darul Fala, nggak mungkin. Dan insya Allah tidak ada yang tidak cerdas. Di dunia ini nggak ada manusia yang bodoh, tidak. Kenapa? Yang membedakan bodoh tidaknya manusia itu hanyalah semangat dan sungguh-sungguhnya. Konon Imam Syafi'i, beliau ini menulis hadis luar biasa, orang pintar, tokoh ulama kita, itu namanya Imam Syafi'i. Saya tanya kalian kalau menghafal mahfuzat berapa kali bolak-balik baru hafal? Ada yang 5 kali,
Angkat tangan yang 5 kali. Misalnya saya menghafal man jadda wajada, itu harus menghafal 5 kali, bolak-balik 5 kali baru hafal. Angkat tangan. Ada yang 1 kali membaca langsung hafal, angkat tangan. Man jadda wajada. Ada. Oh, luar biasa. Itu berarti 5 kali, 10 kali kalian menghafal kok bisa menghafal, itu namanya pintar. Sebab apa? Imam Syafi'i dulu, padahal tokoh dan dia menulis banyak karya-karya tulisnya, itu kalau menghafal Imam Syafi'i itu 25 kali bolak-balik kalau menghafal. Pintaran mana kalian sama Imam Syafi'i? Pintaran santri dan santriwati dalam hafal. Tapi apa? Imam Syafi'i tidak pernah putus asa. Tidak pernah putus asa. Dia terus menghafal. Ketika dia mengeluh kepada gurunya, "Guru, Ustaz, saya kok sulit sekali menghafal. Sulit sekali saya menghafal pelajaran. Mutola'ah nggak hafal-hafal. Di kelas disuruh maju sama ustaznya, gara-gara nggak hafal akhirnya dihukum." Ada yang gitu? Banyak. Ini Imam Syafi'i mengeluh kepada gurunya. Apa yang disampaikan oleh gurunya? Imam Syafi'i kemudian suruh berjalan kamu berjalan dan masuk ke dalam hutan. Ini kira-kira kalau santri dan santriwati Darul Fa'lah mengeluh, bicara, ngomong, curhat sama Kiai Komar. Kiai Komar, saya nggak bisa hafal-hafal. Sama Kiai Komar suruh ke hutan, karena kamu ke hutan. Mau? Mau nggak? Imam Syafi'i mau. Dia jalan ke hutan. Di tengah hutan dia lihat ada batu besar sekali, batu kali luar biasa kerasnya. Tapi kemudian di atas batu itu ada pohon yang kemudian mengeluarkan mata air. Ditetes terus. Air itu kemudian turun ke batu itu, menjatuhi batu itu, ditetes. Terus. Dilihat oleh Imam Syafi'i, ternyata hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, batu itu kemudian berlubang. Apa? Berlubang. Kalian bayangkan, itu batu besarnya seperti itu dan kerasnya seperti itu, luar biasa, bisa berlubang hanya gara-gara tetesan air yang terus-menerus. Otak kalian ini lebih keras mana otak kalian dengan batu tadi? Batu. Apa? Batu. Lebih keras mana otak kalian dengan batu tadi? Berarti otak kalian lebih lunak. Artinya apa? Kalian mampu untuk kemudian menghafal dengan baik, asalkan kita terus-menerus untuk menghafal. Kuncinya apa? Sabar. Kuncinya sabar. Kalian tahu payung? Payung tahu? Payung itu barangkali tidak dapat menghentikan hujan dan tidak bisa memberikan kita kemudian tidak lepas dari yang namanya kebasahan karena hujan. Tapi payung itu bisa melindungi kita dari yang namanya tetesan air hujan yang mengenai ke dalam tubuh kita. Sama dengan sabar. Barangkali sabar tidak bisa memberikan kita kemenangan, tetapi sabar bisa memberikan kita kekuatan untuk menghadapi segala ujian dalam kehidupan kita. Maka kuncinya sabar. Kalian sedang berproses itu. Maka hari ini kita dari tim Majalah Gontor. Majalah Gontor itu apa sih? Majalah Gontor itu adalah media, bentuknya majalah milik yang Pondok Modern Darussalam Gontor, yaitu media kita ini majalah bulanan. Alhamdulillah, Allah, hari ini di tengah-tengah media-media Islam yang ada di Indonesia ini yang masih bisa bertahan, media Islam dalam tanda kutip, itu salah satunya adalah majalah Gontor. Oplah kita, yaitu jumlah cetakan atau eksemplar majalah kita itu per bulan kurang lebih tidak kurang dari 30.000 eksemplar per bulan. Bisa dikatakan setiap kecamatan di Indonesia ini ada majalah kita.
Nah, inilah kawan-kawan semua ini. Ini yang samping saya, ini namanya Ustadz Denny Irawan. Beliau alumni Gontor tahun 2007. Saya alumni Gontor tahun 2000. Beliau ini tahun 2007 alumni Gontor. Bergabung di majalah Gontor, jadi seorang reporter atau wartawan. Beliau ini banyak pengalaman luar biasa karena beliau ini megang satu rubrik, namanya rubrik lembaga. Jadi keluar masuk pesantren, ini Ustadz Denny Irawan dia luar biasa. Bertemu dengan kiai, wawancara dengan pimpinan, mengulik-ulik apa namanya intisari atau pengalaman daripada kiai-kiai yang luar biasa. Ternyata semalam saya ngobrol, kita wawancara dengan Pak Kiai Komar dan Ustaz Agus Maulana. Itu luar biasa perjuangan pendidikan Darul Falah, berdarah-darah. Tapi Allah tidak diam dan Allah tidak tidur. Allah buktikan dan Allah berikan jawaban. Sekarang di tengah-tengah kita, beliau berdua bisa hadir di depan santri dan santrinya sebanyak 280 lebih. Alhamdulillah. Kita doakan semoga beliau berdua beserta keluarga besarnya dan seluruh anak keturunan cucu-cucunya beliau jadikan keluarga-keluarga yang alim-alimah, soleh-solehah, nafi'-nafi'ah fid dini wal dunya wal akhirah, dan Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur panjang pada beliau-beliau ini semuanya. Amin ya rabbal alamin. Di samping saya ada lagi yang namanya Ustaz Fathur Rozi. Beliau alumni Pondok Al-Amin Perinduan di Madura. Alumni tahun berapa Ustaz? 99. Nah, beliau ini juga di majalah Gontor menjadi reporter dan beliau memegang khusus rubrik sukses. Wah, jadi kalau kuncinya orang-orang suksesnya di tangan beliau semua. Sebab cerita-cerita, jeripaya, tips-tipsnya. Semalam ada yang nanya, apa tipsnya? Waduh, ada yang nanya gimana kiat-kiatnya. Nah, ini beliau pegang semua. Sebab beliau banyak bertemu orang-orang sukses, pengusaha-pengusaha sukses. Sama? Ya, ini Ustaz Fathur Rozi. Kita break dulu ya, karena sudah, sudah waktunya suruh. Nanti kita lanjutkan lagi. Ini saja dulu sementara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Suryanto, beliau ini asli Makassar. Beliau gabung di majalah Gontor di bagian beliau ini ahli IT. Jadi website majalah Gontor kita ini beliau yang memegang. Sampai sekarang trafficnya luar biasa, semakin hari semakin meningkat. Ditambah lagi kita punya program kita itu ada namanya majelis virtual. Majelis virtual itu adalah kajian seperti ini. Kita undang tokoh-tokoh, suruh kemudian kita minta beliau memberikan ilmunya, tausiah dan sebagainya. Lalu kita live kajian itu dan dipirsa oleh kurang lebih, kalau sekarang jamaah kita di majelis virtual itu kurang lebih sudah 3.800 jamaah. Jadi saat kita live itu 3.800 jamaah itu bisa kemudian melihat dan mendengar apa saja tausiah yang diberikan. Ada lagi program virtual tour pesantren. Jadi mengunjungi pesantren tanpa harus datang ke pesantren, tapi dia bisa melihat gedung-gedungnya, dia bisa melihat bagaimana kegiatan santri-santrinya, bagaimana kemudian program-program keunggulan dari pesantren itu. Oh, ternyata ada pesantren di daerah Subang yang nama desanya namanya Cimenteng. Ternyata santrinya luar biasa dan cantik-cantik semuanya. Nggak ada yang tahu. Dengan program itu kita siarkan, kita dakwakan bahwasanya ini loh ada salah satu pondok pesantren di Subang yang berada di negara Indonesia ini yang namanya pesantren Darul Falah, punya santri yang luar biasa, mampu kemudian berlomba, mampu kemudian bisa bersaing dengan dunia luar tanpa meninggalkan yang namanya ada di diri kita yang namanya santri pondok modern. Jadi apapun kalian,
pengusahakah kalian, jadi pejabatlah kalian, dari guru ngajikah kalian. Jangan sampai lupa bahwa di benak kita ini ada yang namanya tulisan pondok modern. Kita ini anak pondok, kita ini santri, maka jangan pernah lupa. Ini barangkali dari saya sekedar pendahuluan. Nanti berbagi pengalaman saja. Ada Ustaz Dedi, bagaimana kaitan menulisnya awal-awal. Sebenarnya Ustaz Agus, kita ini kalau lagi untuk menulis, karena ini pentingnya menulis ya, pentingnya menulis, bahwa kita ini dalam Al-Quran juga suruh menulis, ya kan? Ya ayyuhan nas idza tadayantum bidainin faktubu. Apa artinya? Faktubu suruh. Jadi penulis kita ini sebenarnya disuruh oleh diperintah dalam Al-Quran. Ini syariat ya. Suruh menulis. Kemudian ada lagi kata-kata mutiara, al-ilmu soidun wal kitabatu qaidun. Suruh nulis lagi. Sebab apa? Tulisan itu penting. Barangkali kalau kita sekarang mengajar seperti ini di hadapan santri, barangkali ini cuma 280 sekian santri yang bisa mendengar omongan saya. Tapi ketika kita menulis suatu tulisan, apapun itu tulisan dan itu bermanfaat, ketika tulisan ini kemudian disebarkan, dibuat buku, dicetak sekian ribu, sekian puluh ribu, bahkan sekian ratus ribu eksemplar, kemudian tersebar di seluruh Indonesia, berarti kita bisa mengajar dunia ini dengan pena, dengan cara menulis. Ini luar biasa. Maka yang kawan-kawan sekalian, adik-adik sekalian, santri dan santri ya, Darul Falah, bagi yang belum suka menulis, ayo kita harus gemar menulis. Supaya apa? Supaya ilmu kita bermanfaat. Ini barangkali pendahuluan dari saya kasih kesempatan untuk para asal-asal sekalian berbagi pengalaman apa saja yang pengalaman yang sudah dialami dan sebagainya. Barangkali ini menjadi motivasi untuk adik-adik kita sekalian. Nanti biar waktu kita duduk bareng, kemudian kita langsung praktek bagaimana cara menulis, trik-triknya seperti apa, langkah awalnya seperti apa. Barangkali itu nanti di sesi yang khusus itu kita langsung praktek. Itu barangkali saya dan izin terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini sebetulnya tadi malam sudah tidur. Saya cerita dengan orang saya nggak bisa tidur. Jadi tidur baru jam 1, bangun jam 3. Yang dalam benak saya itu tidur, tiba-tiba bangunnya di tempat yang lain yang ada di benak saya. Kenapa? Masuk dari Subang, jalan menelusuri. Ini kalau kayak ini jalan tol gitu ya, mendaki gunung, lewat lembah, sungai mengalir indah ke samudra bersama teman berpetualang. Itulah jalan tol. Jalan masuk dari Subang dan tol kejebak macet, kemudian masuk lembah, putar kanan kiri belok kanan, pas ada ketemu jalan. Yang dari benak saya hari ini para adik-adik sekalian, saya nggak bisa tidur. Bingung saya juga, kenapa sih bisa tidur? Cuma aja. Itu cerita Pak Sutrianto kalau antum sih aneh-aneh aja nanya. Karena dari benak saya melihat wilayah semacam ini unik. Kalian tuh bagi saya dengan segala fenomena yang ada di daerah ini, kemudian di Indonesia tentang santri itu, kayak gini-gini nggak terbayarkan, nggak bisa ditakar berapa biaya yang harus dikeluarkan, nggak bisa terbayar. Pokoknya hari ini yang saya tahu ya, bahasa singkat saya, hari ini yang akan merasakan
ibu nih, mami, papi nih, pernah mondok di Cimenteng yang jalannya naik turun, belok kanan kiri, Mamuju, maju mundur, jurang. Saya ngeliat kiri, jurang, cukup tikus. Ada bangunan muda begini. Saya ingat sama Kota Zaka yang di Batam. Beberapa kali, mungkin 2 kali saya kali. Sama begitu ceritanya. Waktu itu Tazaka periode awal itu, ini bangun pertama masjidnya. Sekarang sudah luar biasa bangunan. Saya tanya dengan Pak Kiai Komar, ini kelihatannya model bangunannya kayak Tazaka. Benar Ustaz, ternyata arsiteknya sama. Masuk lagi, kayak Melodia, Magelang, Gontor Melodia. Itu sama. Kalau di sini kan ada pemandian apa Ustaz? Dekat sini Ustaz. Ada pemandian daerah mana? Apa? Itu kalau di Magelang itu ada juga pemandian singgal. Kalau kita bilang bicara. Jadi memang itu tugas saya sebagai reporter Ustaz, para teman sekalian. Bagi kami itu apa ya? Ya masa-masanya anak muda berpetualang gitu. Berpetualang bermakna, berpetualang selalu dengan pesantren, selalu dengan kiai, mendapat kisah ini, mendapat kisah itu. Jadi yang tertuang dalam tulisan itu paling banter hanya 80%-nya. Sisanya buat pengalaman kita sendiri. Karena kenapa? Kalau hadisnya silaturahmi, man ahabba ayyusablahu fi rizqi wa yus'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Itu wartawan. Man ahabba itu wartawan. Man ahabba ayyusablahu temunya rezeki. Wa yus'alahu fi atharihi pengaruhnya dipakai lewat tulisan. Walhasil mau dikuatkan aja dengan silaturahmi. Rezekinya ada, pengaruhnya ada, itu wartawan. Jadi jangan, ini kalau stigma itu memang muncul ada, tapi yang jelas itulah pengalaman kami sebagai wartawan. Memang tidak mudah, karena satu kuncinya tadi, sebelum bisa menulis itu satu syarat utama itu apa? Baca. Misalkan si Otong pekinya warna hitam, pakai sorban warna hitam di belakangnya, bajunya warna coklat, sarungnya warna hitam. Contoh itu wartawan begitu nulis, dituliskan dengan kata-kata pilihan. Itulah yang sampai sekarang tidak terungkap dengan kata-kata. Dan saya bersyukur, saya Bapak Ibu kalian, Ustaz, para asatijah, para kiai, para santria sekalian, saya nggak bisa nulis, saya bisa ngerti. Kalau dulu berjalan apa nulis, karena sekarang ada media, ya, tahu segala macam. Sekarang kebanyakan nanti kita daripada nulis. Alhamdulillah, bisa berbagi pengalaman. Yang jelas, betul kata Ustaz Fauzi. Hari ini majalah Gontor pokoknya 30.000. Bayangkan, Bapak Ibu sekalian, adik-adikku sekalian, ngumpulin orang 30.000. Kayak apa namanya? Minimal itu 2 polisi, karena dianggap komunikasi kan. Itu paling dakwahnya ya. Jadi memang kata kunci baca sebanyak-banyaknya. Apapun dibaca. Quran dibaca, majalah dibaca, buku-buku pelajaran dibaca, buku-buku ilmiah dibaca, itu bermanfaat buat aku semuanya. Terakhir, silaturahmi dengan para kiai, para pimpinan pondok, ya itu memang proses step by step yang perlu dilewati. Mungkin dari saya itu aja, nanti kita sambung dengan diskusi lagi ya. Jelas bersyukur teman-teman sekalian bisa nyantri itu bahagia, barokah.
beneran rasanya nggak sekarang, nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi kalian sudah berkeluarga, sudah punya cucu, sudah punya anak, rasanya nanti. Kalau menulis wasilahnya untuk barokah jariah, amal jariah buat kita istilah. Baik, dari saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tangannya diangkat, tangannya diangkat, mengepal semuanya, dua-duanya yang diangkat, tangannya mengepal. Kemudian turunkan dikit ke depan, turun, pegang pundak teman kalian masing-masing. Yang di depan ke samping. Ayo kita mulai. Lalu dipijit-pijit. Nah, terus. Matanya sambil dipijit-pijit kiri kanan. Ting. Bisa nggak? Terus. Sambil ketawa bisa nggak? Sambil ketawa. Ayo ketawa. Ayo terus. Udah, jangan tuh. Oke, lepas. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini baru santri di hari santri tanggal 22 kemarin Oktober 2022 adalah hari santri. Dan saya berdiri di sini sebagai santri. Ya, kalau saya melihat ke belakang misalnya, saya seperti di Swiss. Saya berada di salah satu gunung yang di sana ada saljunya. Waktu menjadi santri itu saya nggak kebayang waktu itu ya. Saya harus menginjakan kaki di salah satu gunung di Swiss yang di sana banyak saljunya dan banyak turisnya. Salah satunya dari Indonesia, dari Cina, dari berbagai negara di sana. Dulu saya tidak pernah bermimpi seperti itu, tapi ternyata barokah menulis itu membawa saya ke Gunung Kitlis, Swiss. Kira-kira santri-santri pengen nggak saya lihat? Kalau dilihat pemandangannya di sini, itu sudah lebih dari Gunung Swiss, Gunung Kitlis yang ada di Swiss. Dan aku itu bisa terbang lebih tinggi daripada yang saya alami 5 tahun yang lalu. Itu dampak dari menulis. Setelah dari Swiss, kemudian ke Amsterdam. Mana Amsterdam? Ada yang tahu Amsterdam? Cimentai pulau dikit lah, kira-kira. Amsterdam itu adalah di kota di Belanda ya, yang dulu menjajah kita. Di sana pemandangannya juga cakep juga. Itu juga barokah dari menulis. Kemudian bergeser lagi ke Jerman. Nah, di sana luar biasa juga kehidupan kota Jerman negara Jerman itu. Itu juga barokah dari menulis. Kemudian di Indonesia beberapa pulau sudah saya kunjungi dan semuanya itu dalam rangka menulis. Begitu juga buku-buku dan beberapa karya-karya itu juga saya pernah menulis. Salah satunya saya menjadi editor bukunya Wakil Presiden Republik Indonesia Haji Dr. Ma'ruf Amin yang sekarang menjadi Wakil Presiden. Alhamdulillah, semuanya itu berkat dari menulis. Kira-kira kalau saya tanya, pernah enggak dalam satu hari akun-akun itu tidak menulis?
yang satria atau santriwati pernah nggak dalam satu hari itu tidak menulis? Selama mondok di sini setiap hari pasti yang santri juga menulis. Alhamdulillah. Basicnya kita sudah punya, dasarnya kita sudah punya, menulis. Nah, dengan menulis luar biasa manfaatnya. Kita bisa menjangkau pembaca yang lebih luas, pembaca yang lebih banyak, pembaca dari berbagai daerah, bahkan dari berbagai dunia, berbagai negara maksudnya. Itu dengan cara menulis. Kalau kita melakukan dakwah di sini tanpa ditulis, di sini nih, yang dekat ya hanya kita yang ada di Cimenteng yang di sini. Tapi kalau kita menulis, lalu kita publikasi di media, publikasi di sosial media, itu akan bermanfaat sampai ke seluruh penjuru dunia. Ya, jadi mulai sekarang adik-adik tekuni menulis. Mohon maaf Ustaz, di sini ada media? Ada. Siapa yang biasa mengisi majalah dinding di pondok ini? Media, Mali. Biasanya berapa kali dalam sebulan? Ya, nanti mungkin di lain waktu kita perlu belajar secara serius terkait bagaimana menulis sikap, menulis berita, menulis kegiatan, agar mapping yang kita punya, majalah sendiri yang kita punya itu ada isinya. Nah, isinya itu nanti dari teman-teman santri diperlukan kalau bisa. Jadi biar semangat, nanti ada hadiahnya. Karena dari situ, dari mapping kita akan terangsang untuk menulis. Dulu saya ketika menjadi santri di Alami, alhamdulillah saya pernah menjuarai karya ilmiah nomor 2 se-Indonesia. Waktu itu hadiahnya oleh Presiden B.J. Habibie. Di acaranya diadakan di pesantren Jombang Darul. Nah, itu juga dari berkah menulis. Bagaimana kiat-kiatnya untuk bisa menulis atau senang menulis? Jangan lepas catatan. Hari ini siapa yang membawa catatan? Coba angkat tangan. Yang membawa catatan hari ini siapa? 1, 2, 3. Putrinya yang membawa catatan hari ini, buku catatan. Oke. Yang membawa pena? Yang membawa pena angkat tangan. Oke. Insya Allah setelah acara ini Pondok Modern Darul Falah akan mentradisikan setiap santri membawa catatan kecil dengan pena. Apa gunanya? Menulis. Misalkan kita melihat pemandangan belakang seperti itu, wah menarik nih, kita bikin puisi nih. Nah, bikin puisi gaya-gaya anak-anak sekarang gitu kan. Puisi-puisi yang romantis, puisi-puisi yang penuh semangat, puisi-puisi yang religi. Nah itu nanti kalau kita kumpulkan catatan-catatan kita yang ada di saku di buku catatan kecil yang ada kita di saku, itu nanti ketika sebulan lagi kita buka, itu akan menjadi daya motivasi yang cukup untuk kita terbuka menulis. Insya Allah. Jadi semoga di ke depan Pondok Darul Falah mewajibkan santri dan santriwati itu harus membawa buku catatan kecil dan pena. Udah, itu aja. Dan setiap hari kalau bisa tulis di situ tentang mafhum mufradat atau mafhum mufradat dan catatan-catatan lain, ya. Nah itu nanti
2 minggu atau sebulan kemudian coba buka dari awal, dilihat lagi. Oh ternyata saya sudah mencatat begini. Kalau sudah terbiasa menulis kecil, sedikit, nanti kita kemudian belajar menulis secara lengkap. Dan itu ada kelasnya sendiri. Dan nanti kita akan belajar seperti itu, bagaimana menulis yang baik, bagaimana menulis yang enak dibaca, itu nanti ada momennya sendiri. Insya Allah, kalau kita senang menulis dari mulai sekarang, insya Allah kita akan bermanfaat ketika kita keluar dari menjadi alumni Darul Falah. Insya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih ingat ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi mengucapkan terima kasih luar biasa. Kami perjalanan ke sini itu luar biasa. Perjalanan saya pribadi baru pertama masuk ke pondok dengan perjalanan yang gimana ya, hutan ya. Meskipun di Sulawesi itu perjalanan yang mirip gitu, tapi memang kami sangat senang gitu ya. Tempatnya kami pertama kali waktu itu enak. Insya Allah Darul Falah Mentengnya akan semakin dikenal gitu. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri juga dari nama Ustaz Fauzi. Nama saya Suryanto, tapi teman-teman panggil saya Surya. Kebetulan kami saya pribadi di Majalah Dokter itu pegang di bagian IT-nya, informasi teknologinya, mensupport teman-teman yang ada di redaksi dan di marketing. Gitu. Di Majalah Dokter sendiri itu ada program yang tadi sudah disebutkan, virtual dan virtual tour, tujuannya untuk menyiapkan lebih luas informasi tentang pondok atau dakwah-dakwah dari teman-teman alumni ataupun usaha-usaha alumni yang bisa kita informasikan kepada masyarakat umum. Jadi dari segi informasi saya akan berbagi sedikit. Jadi teknologi saat ini, khususnya informasi teknologi itu luar biasa berkembangnya. Kita di redaksi atau di penulisan itu untuk saat ini sangat memudahkan. Sebelumnya saya coba tanya ke adik-adik semua ya, ada yang suka main handphone saat ini? Maksudnya senang atau pernah libur pulang ke rumah buka handphone gitu? Wah, nggak suka? Wah, kalau semua kan? Kalau semua. Nah, ya. Terus tahu nggak yang mungkin sosial media yang kita familiar ya, seperti Instagram, kenal ya, dan lain-lainnya itu ya. Jadi saya pribadi mungkin mau pesan kepada adik-adik semuanya bahwa pondok kita ini sangat perlu diinformasikan kepada masyarakat luas. Semua dari teman-teman di sini adalah seorang penulis menurut saya dari kacamata informasi teknologi. Kenapa saya bilang begitu? Ketika kita sudah keluar nyantri atau saat berkesempatan buka handphone, kita bisa menginformasikan apa yang ada di pondok ini khususnya. Karena informasi teknologi atau IT atau digital itu sangat cepat perkembangannya. Saya contohkan menulis, tadi teman kami sudah menulis dan menyatakan bahwa untuk belajar basic menulis saat zaman dulu itu kita harus menulis, mendengar kiai ceramah kita harus menulis. Tapi di zaman sekarang tanpa menulis kita sudah bisa mencatat apa yang disampaikan oleh kiai kita. Nah itu ada teknologinya. Cukup dengan merekam, dia akan mencatat sendiri sebagai catatan. Kalau suara yang tidak jelas
teman-teman semua, adik-adik semua di sini adalah agen dari pesantren modern Darul Falah Jamaah Enten untuk menyiarkan pondok ini. Kembali kepada niat awal bahwa pondok ini dikenal dari pendidikan adik-adik semua nantinya. Baik buruknya tergantung apa yang akan disampaikan. Coba saya mau nanya, kira-kira adik-adik cinta nggak dengan pondok ini? Wah, adanya masih 50%. Coba, cinta nggak dengan pondok ini? Ketika liburan, ketika teman-teman pulang ke tempatnya masing-masing, boleh nggak menyampaikan informasi positif tentang pondok ini? Boleh. Mungkin ke teman-teman secara langsung, atau bisa juga melalui catatan-catatan yang tadi diajarkan sama disampaikan teman kami. Mulai sekarang ini belajar untuk mencatat apapun itu, mungkin melihat pemandangan mencatat saja. Karena kami sendiri, saya pribadi, ketemu siapapun juga belajar dalam belajar. Semua kita belajar. Dengan teknologi kita semakin dimudahkan. Memang ada plus-minusnya teknologi itu. Tapi memang kembali lagi niat kita menggunakan teknologi itu apa? Kalau niat kita baik dengan dalam rangka menyampaikan teknologi ini baik, insya Allah informasi itu akan sampai kepada orang-orang baik juga. Mungkin nanti sekarang ada tahap belajar bagaimana memperbaiki niat dengan baik. Karena semua diawali niat. Tadi teman kami sudah memperkenalkan Ustaz Fauzi itu dari Pondok Modern Darul. Ustaz Denny juga demikian. Begitu sebenarnya. Saya juga pondok alumni, tapi beda dengan yang khusus Ustaz. Saya itu alumni pesantren juga. Jadi beda. Tapi alhamdulillah semuanya nggak kalah. Dari dua-dua ini kami belajar banyak tentang pondok. Jadi kami bergabung itu orang yang bukan dari pesantren. Jadi tapi alhamdulillah karena niat kami baik semua, insyaallah dengan membantu menginformasikan pondok, menginformasikan lain, insyaallah. Jadi mungkin terakhir Ustaz, saya mau membuat kesepakatan sama adik-adik, khususnya setelah, karena kita tidak bisa terhindar oleh gadget Ustaz, dimanapun itu tidak bisa kita hindari. Tapi mulai detik ini kita berniat bahwa handphone yang kita pegang nantinya kami niatkan atau kalian niatkan untuk memberikan informasi yang baik, karena itu akan menjadi catatan amal kita. Kalau kita salah menggunakannya, informasinya juga akan salah. Jadi kami punya apa itu harapan ya kepada adik-adik bahwa adik-adik yang belajar saat ini dan kedepannya, insya Allah ya, pondok pesantren Cimenteng ini akan semakin dikenal oleh masyarakat luas. Tentunya membuat perubahan yang lebih baik oleh keluarga adik-adik khususnya, terutama nanti dari keluarga kembali ke melebar ke tetangga, ke masyarakat, dan akan semakin luasnya lagi. Itu untuk itu ya. Terus yang untuk yang lainnya mungkin kayaknya seperti videografer atau segala macam, memang kita khusus untuk belajar editing. Ini hanya saya menyampaikan basic aja, karena kita tidak lepas dari teknologi. Semua harus niatnya baik. Kalau kita salah niat, apapun secanggih apapun itu akan salah seluruhnya. Insya Allah kita bisa mengajarkan yang baik-baik. Niat kita baik, mudah-mudahan kalian juga selesai dari sini bisa memberi input yang baik, output yang baik pada masyarakat sekitar. Mungkin sementara itu aja Ustaz. Kalau ada yang mau ingin bertanya seputar informasi teknologi, videografi, segala macam, kami persilakan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar semangat. Darul Falah.
Darul Falah. Sabiluna sabiluna. Sabiluna sabiluna. Takbir. 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 Terima kasih banyak. Nanti semangat semuanya. Sebelum kita kembalikan ke Ustaz Agus dan sebelum kita akhiri, boleh nih saya menyampaikan pantun, boleh? Tapi syaratnya satu, bilang cakep. Oke? Boleh? Setuju? Semangat? Beli petasan di Warung Muda. Semangat nah. Beli petasan di Warung Muda. Naik kereta duduknya di atas bangku. Beribu-ribu pesantren yang ada. Darul Falah yang ada di hatiku. Mau lagi? Mau lagi? Tidak cakep. Pagi-pagi paling enak makan pisang rebus. Paling enak lagi ditemenin sama bakwan. Terima kasih kepada Ustaz Agus atas waktu yang diberikan. Alhamdulillah. Lagi? Masih mau semangat bilang cakep? Lagi? Ya. Takut terus saya lagi. Ya. Di Cimenteng ada kali ya? Ada kali. Apa namanya itu? Namanya kali Cimenteng apa? Di Cimenteng ada kali Cipunegara airnya bersih. Ulangi lagi, Cipunegara airnya bersih. 4 orang mau mancing ikan. Cukup sekian dan terima kasih. Jika ada salah sulit dimaafkan. Alhamdulillah. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita numpang mandi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Ustaz Fauzi dan rekan-rekan dari Majalah Dokter. Kami tunggu jadwalnya baik secara langsung maupun Zoom untuk bisa membimbing rekan-rekan di sini terkait medianya agar lebih baik, ya, bisa siar untuk produk dan lain-lain. Jadi dari Ustaz Omar ada keterangan yang akan diwakili oleh Ustaz Fauzi untuk Majalah Dokter. Silakan Ustaz. Ya, tunggu dulu, ada yang belum. Ya, ayo. Biar didampingi. Ya. Oh iya. Yang dari Ustaz Asep dari yang kami katanya ada Ustaz Fauzi, ya.